yang itu merugikan di dalam perusahaan kita dan seterusnya. Justru waktunya saat kita menghadapi kegagalan, kita bisa berkata itu adalah proses kehidupan untuk membuat aku lebih baik lagi. Bagaimana saudara? Kita bisa punya pemikiran yang seperti ini, harus dirubah mulai saat ini saudara. Karena itu mempengaruhi. Apalagi saudara, masa-masa penantian. Kalau cara berpikirnya belum dirubah, menantikan segala sesuatunya itu boring. Sesuatu yang membosankan. Akhirnya menjadi putus asa. Doa sudah lama. Kita bergumul, kita sudah berjuang. Tetapi belum ada sesuatu jawaban yang itu menjadi harapan. Berapa banyak seperti itu saudara. Akhirnya kita panik, kita kalut. Akhirnya menjadi putus asa. Tetapi kalau kita bisa lihat dengan cara pandang yang betul, dengan satu pemikiran yang dirubah oleh Tuhan, masa penantian, di balik masa penantian sesungguhnya sedang ada pembentukan karakter apa? Kesetiaan. Kita dilatih sabar saudara. Jadi tidak setiap yang kita mau langsung ada, setiap kita mau langsung tersedia. Tapi mengapa kita harus ada di dalam waktu penantian, ada di ruang tunggu saudara. Karena ada maksud ilahi supaya kita belajar di dalam pembentukan karakter kita. Jadi ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita dengan cara pikir yang baru, masuk di dalam perjalanan yang baru dari hidup kita. Sekarang diganti, seringkali kita katakan aku tidak bisa. Tetapi sekarang diganti, bersama Tuhan aku bisa melaluinya. Ini penting saudara, pasti akan mengobarkan semangat bagi setiap kita. Cara berpikir yang benar. Sekarang langkah yang ketiga, berjalanlah di dalam ketaatan. Ini yang nomor 3 saudara. Baru kita bisa lihat keajaiban di perjalanan yang baru ini. Taat, belajar taat. Meskipun itu berbanding terbalik dengan keadaan taat saudara. Kita bisa melihat bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel. Tidak semuanya ada di dalam kondisi yang baik. Tidak semuanya ada di dalam kondisi keadaan yang nyaman. Bahkan beberapa kali mereka dituntun di tempat-tempat yang tidak ada airnya saudara. Kita sudah banyak belajar firman Tuhan dari minggu yang lalu. Bagaimana tempat-tempat yang kering Tuhan izinkan. Padahal mereka ada di dalam tuntunan Tuhan. Saudara, sesungguhnya ini melatih ketaatan yang tidak masuk akal. Tetapi kita berjalan di dalam ketaatan saudara. Bukan situasi kondisi. Tetapi kita percaya kepada firman Tuhan. Ini yang menjadi pedoman. Ini yang menjadi panduan. Ini yang menjadi pegangan di dalam hidup kita saudara. Ayo semua belajar. Percaya dulu saudara, baru kita bisa melihat mujizat. Memang sesuatu yang gak mudah, belum terjadi saudara. Seringkali kita memastikan belum terjadi, mana yang sesungguhnya kita belum paham, kita belum mengerti. Tetapi kita percaya ya, apa yang menjadi tuntunan Tuhan pasti the best bagi hidup kita saudara. Jangan ragu, meskipun situasi kondisinya berbanding terbalik, tapi kita belajar percaya. Kita belajar berserah, Tuhan pasti memberikan tuntunan, bahkan yang terbaik di dalam perjalanan baru kita. Bahkan dengan keajaiban-keajaiban baru yang Tuhan sudah siapkan. Bahkan kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini saudara, minta sama Tuhan, berikan aku keberanian untuk bisa percaya. Ini saudara. Dengan situasi kondisi saat ini belajar percaya. Kita enggak ngerti dengan cara apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi kita berani percaya bahwa Tuhan buat jalan atas hidup kita. Tuhan buat jalan setiap permasalahan, jalan buntu Tuhan akan bukakan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara menginginkan sesuatu yang belum nyata, itu muncul di dalam hidup kita, maka apa? Harus dengan iman, didasari dengan iman, berjalan dengan iman, saudara. Dengan percaya saat ini. Mungkin keadaan saudara sedang lemah, sakit penyakit, belum sembuh saudara. Caranya bagaimana? Kita ngerti, kita sedang ada dalam kelemahan. Tetapi kita belajar percaya. Percaya Tuhan akan janjimu. Bahwa bilur-bilurmu
itu sudah menyembuhkan aku. Belajar saudara, belajar berserah. Saya percaya hal-hal yang indah Tuhan akan siapkan bagi hidup kita saudara. Waktu perjalanan bangsa Israel, yaitu yang dipimpin oleh Yosua, akan menyeberangi sungai Yordan. Apa yang Tuhan perintahkan saudara? Seberangi. Tetapi itu satu kondisi yang mustahil. Karena saat itu sungainya sedang meluap airnya. Tetapi mereka diajari saudara, ayo melangkah, ayo belajar beriman, taati saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika para imam-imam ya kakinya mulai melangkah dan menyentuh air, maka disitulah mujizat itu terjadi saudara. Setiap langkah kita akan disertai dengan mujizatnya. Yang penting bagaimana kita belajar untuk melangkah saudara. Ayo berani lakukan sesuatu. Kalau itu yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Maka Tuhan akan menyelamatkan di dalam hidup kita. Ingat saudara, setiap langkah kecil kita hari ini, setiap keputusan kita dengan iman ya, maka itu yang akan membawa perjalanan yang baru kita penuh dengan anugerahnya. Yang terakhir saudara, yaitu hiduplah di dalam kemurahannya. Ya, hiduplah di dalam anugerahnya. Artinya apa? Jangan mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Ya, kepedean. Kita terlalu percaya diri. Oh, aku mampu, skillku luar biasa, koneksiku hebat. Mungkin kalau saat ini saudara sedang dirawat karena sakit, bukan yang kita andalkan dokter, saudara. Oke, memang kita melalui dokter, kita periksa ke dokter, saudara. Tetapi segala sesuatunya kita kembali fokus dan mengandalkan Tuhan sebagai tabib di atas segala tabib yang ajaib. Tuhan bisa pakai dokter-dokter yang menangani kita untuk mendatangkan kesembuhan. Tetapi yang menjadi prioritas utama kita, pengandalan kita, fokus kita, harapan kita, hanya Tuhan Yesus. Ini penting saudara, bukan manusia akan mengecewakan. Sandaran kita bukan kepada manusia. Terlalu lemah saudara. Sandaran kita adalah gunung batu yang teguh. Gunung batu keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Akan datang pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Ayo hari ini saya ajak saudara. Apapun permasalahan yang datang di dalam hidup saudara, hanya Tuhan yang bisa mengatasinya. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya saudara. Apapun usaha kita boleh. Apapun yang sedang kita perjuangkan harus ada actionnya. Tetapi yang terutama kita mengandalkan Tuhan lebih dari apapun saudara. Sehingga kita boleh cukup kasih karunia-Nya untuk mengikuti setiap tuntunannya, membawa kepada langkah-langkah yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban saudara. Yuk hari ini kita mau praktek saudara. Datang kepada Tuhan, bawa masalahmu di dalam hadirat-Nya. Apapun saat ini yang merisaukan saudara, yang membuat kekhawatiran dalam hidupmu, yang membuat kegalauan dalam hatimu, serahkan kepada Tuhan. Karena Dialah yang bisa mengatasinya. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Ayo doa saudara. Tetapi bukan dengan patah semangat kita, bukan dengan menyerahkan nasib kita, tetapi sungguh-sungguh ada satu kebangkitan semangat yang baru. Karena kita tahu ada hari esok bersama dengan Tuhan. Ada pimpinan yang membawa kepada kemenangan. Ayo saudara, taruh setiap permohonanmu di bawah kaki Tuhan. Taruh segala luka kekecewaan hatimu di dalam hadirat-Nya saudara. Jangan terikat lagi dengan masa lalumu, bahkan dengan cara-cara lama. Tetapi kita mau memasuki satu area yang baru, satu musim yang baru, satu perjalanan yang baru, satu babak baru bersama dengan Tuhan. Ada dan disertai dengan kemurahan-Nya saudara. Oh Ramaseke Bapa, Ramaseke Bapa, yang saat ini sedang bergumul akan masalah sakit penyakitnya, yaitu Ibu Riki Juanda.
yang saat ini berdoa untuk sakit ginjalnya dan juga sakit lambung dan